Pada part sebelumnya, ditunjukkan bahwa Lindong telah menguasai Jade Thunder Body. Dengan kekuatan Lindong yang melonjak itu, dia langsung bertarung dengan Hua Gu secara brutal. Bentrokan menakjubkan meletus di langit, saat seluruh lembah gunung bergetar dengan gila-gilaan. Retakan besar dengan cepat menyebar, sementara batu-batu besar dengan gila jatuh dari tebing, menabrak danau dengan suara gemuruh yang besar, menyebabkan gelombang besar yang tingginya ratusan meter. Ombak menyapu danau, saat suara keras yang mengejutkan bergemuruh, seluruh lembah gunung telah hancur total karena bentrokan yang mengerikan ini. Marten kecil melayang di udara, sementara itu berkonsentrasi pada cahaya keemasan. Serangan ini dapat dianggap sebagai serangan pamungkas Lindong. Dengan kekuatan transformasi kera iblis dan tubuh guntur giok, dikombinasikan dengan teknik Heavenly Scale Halberd dan kekuatan Yuan Essence Energy, pukulan ini bahkan dapat sepenuhnya memusnahkan praktisi Ki Creation. Namun, Hua Gu jelas tidak mudah dihadapi. Orang tua ini tidak hanya mengolah Yuan Power-nya ke tingkat Ki canggih, tetapi bahkan budidaya energi mentalnya agak tinggi. Karena itu, bukan hal yang mudah untuk membunuhnya. Di bawah tatapan Little Marten yang penuh perhatian, sesosok tiba-tiba berteriak keluar dari dalam cahaya keemasan, sebelum dengan keras menembak ke danau di bawah seperti meteor dari langit, menyebabkan gelombang besar muncul. Ketika sosok itu jatuh ke danau, dia agak tersapu dengan sedih, dan tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Melihat penampilannya, itu Lindong. Ketika melihat Lindong memuntahkan darah dan mundur, Little Marten terkejut. Segera setelah itu, ia melihat ke arah langit di dekatnya. Di area itu, cahaya keemasan dengan cepat mulai menghilang. Sementara cahaya keemasan itu memudar, baju besi tulang putih yang humong sekali lagi diam-diam muncul di depan mata Little Marten. Menatap armor tulang putih yang tidak bergerak, rasa tidak percaya melintas di mata Little Marten. Kekuatan ofensif serangan sebelumnya Lindong sangat luar biasa, dan bahkan tahap Ki Creation canggih Hua Gu tidak mungkin dengan mudah menahan serangan seperti itu. Di atas danau, ekspresi Lindong tidak berubah karena fakta ini. Dia menyeka darah di sudut mulutnya, ketika dia dengan tegas menatap baju besi tulang putih yang diam-diam melayang di udara. Di bawah tatapan satu Flame dan satu Marten yang tak berkedip, suara kecil tiba-tiba terdengar di langit. Setelah itu, retakan kecil mulai muncul pada armor tulang putih pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam waktu singkat yang tidak melebihi beberapa kedipan, armor tulang putih raksasa itu sudah dipenuhi banyak retakan. Seluruh pelindung tulang putih itu segera hancur berantakan sebelum berubah menjadi titik-titik bercahaya yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi cakrawala. Ketika baju besi tulang putih itu pecah, Hua Gu, yang tersembunyi di dalam, langsung terungkap. Tidak ada emosi di wajahnya, sementara tubuhnya mempertahankan postur tegak, dengan kedua telapak tangan terentang ke depan. Namun, serangkaian suara ledakan terdengar seperti petasan, sebelum aliran darah terus-menerus menyembur keluar dari tubuh. Hua Gu dengan kasar mundur hampir 100 langkah, sebelum dia menstabilkan dirinya. Segera, dia muntah seteguk darah segar. Saat ini, wajahnya yang tua dan keriput sangat pucat, dan dia tampak sangat mengerikan. Namun, tepat saat dia memuntahkan darah terakhirnya, Hua Gu mendapatkan kembali akal sehatnya. Sebelum kekaguman yang luar biasa memancar ke matanya, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menderita cedera berat karena serangan Lindong. Sehubungan dengan serangan Lindong sebelumnya, jika dia tidak mengeksekusi manuver defensif yang paling kuat pada saat yang kritis, sekarang, seluruh tubuhnya kemungkinan akan pecah menjadi pul berdarah oleh kekuatan menakutkan itu. Bagaimana bisa bajingan kecil itu melakukan serangan mengerikan seperti itu? Saat dia mendeteksi keparahan cedera yang dideritanya, Hua Gu hampir kewalahan dengan amarah. Menurutnya, karena dia berada di tahap Ki Creation canggih, itu harus berjalan-jalan di taman baginya untuk membunuh Lindong. Namun, kenyataan saat ini menunjukkan kepadanya kebodohan pemikirannya. Tidak hanya dia gagal membunuh Lindong dengan mudah, dia hampir mati di tangannya. Namun, meskipun ia diliputi kemarahan, bahwa Hua Gu tidak bodoh. Meskipun dia tahu bahwa Lindong tidak akan mampu melakukan serangan yang kuat secara berurutan, karena cedera parahnya sendiri, dia tidak lagi memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa membunuh Lindong.
Selanjutnya, jika yang terakhir memiliki trik lain di lengan bajunya, maka ia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Beberapa menit yang lalu, Huagu pasti akan mengejek pemikiran ini. Namun, setelah mengalami pertempuran sengit itu, dia menjadi waspada terhadap Lindong dan dia tidak repot-repot meragukan apakah yang terakhir memiliki trik lain yang tersisa. Hei, orang tua, kamu benar-benar tangguh. Mata Lindong dengan lembut berbinar sebelum dia tertawa. Namun, ketika dia terkekeh, hatinya mulai berubah menjadi lebih waspada. Serangan sebelumnya telah mengambil korban besar baginya. Selain itu, ada batas waktu untuk transformasi kera iblis dan tubuh guntur giok. Sekarang dia telah gagal membunuh Huagu. Jika yang terakhir terus berjuang, dia kemungkinan akan mulai secara bertahap kalah. Ketika dia memikirkan hal ini, mata Lindong sedikit gelap. Kemudian, ekspresi buas melintas di matanya, sebelum ia dengan erat memegang tombak kuno dan mengaktifkan kekuatan Yuan yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun, tepat saat Lindong mengaktifkan Yuan powernya dan bersiap untuk bertarung, ketika Huagu, yang berada di udara, melihat situasi ini, ekspresi wajahnya berubah secara drastis. Kemudian, tubuhnya seperti ayam yang khawatir sebelum dia mundur dengan cepat. Kemudian, yang membingungkan Lindong, Huagu ingin melarikan diri. Bajingan kecil, tunggu saja. Setelah kamu membunuh anakku, kita tidak bisa hidup di dunia yang sama. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Sementara Huagu dengan cepat melarikan diri, aumannya yang mengamuk dengan cepat menyebar dan bergema di dalam lembah gunung. Lindong agak terperangah saat menatap Huagu, yang melarikan diri lebih cepat dari kelinci. Meskipun dia tahu bahwa Huagu pasti menderita setelah menerima serangan sebelumnya, itu juga memakan banyak korban. Karena itu, jika mereka terus berjuang, hasil akhirnya masih belum pasti. Namun, orang tua ini sebenarnya pengecut. Hei, sepertinya orang tua itu ketakutan dengan seranganmu sebelumnya. Marten kecil juga terkejut dengan adegan ini, sebelum berhenti sejenak dan tertawa kecil. Orang tua itu seharusnya menggunakan tanda di dalam boneka simbol ini untuk melacak kita. Setelah aku menghapus tanda ini, orang tua itu seharusnya tidak dapat melacak kita. Dengan jentikan pikirannya, energi mental yang kuat dengan paksa masuk ke dalam wayang simbol. Sekarang dia adalah master simbol jiwa yang lengkap. Itu adalah hal sederhana baginya untuk menghapus tanda energi mental Huazong. Karenanya, dalam waktu beberapa menit, dia membuka matanya setelah dia berhasil menghapus tanda di dalam simbol wayang. Ayo tinggalkan area ini sekarang. Orang tua ini benar-benar kehabisan darah kali ini. Sebelumnya, dia mengejar kamu sendirian. Kemudian, ketika dia membawa beberapa praktisi elit dari Ghastly Puppet Cult, situasinya akan sangat berbeda. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi kita untuk meninggalkan daerah ini sesegera mungkin. Setelah dia menyelesaikan ancaman ini, Lindong menghela nafas lega. Kemudian, dia melambai ke arah flame kecil, yang ada di dekatnya, sebelum yang terakhir segera menerkam dan berubah menjadi anak kucing kecil dan melompat ke pelukan Lindong. Si tua bangka itu, suatu hari, aku akan membuat kamu membayar untuk ini. Saat dia menatap luka Little Flame, amarah memenuhi mata Lindong. Kali ini, jika dia tidak bangun tepat waktu, maka Little Flame dan Little Marten mungkin akan terbunuh oleh orang tua itu. Ayo pergi sekarang. Jika orang tua itu kembali untuk membalas dendam, itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Saat ini, kamu masih belum bisa sepenuhnya berurusan dengannya. Marten kecil juga terluka. Oleh karena itu, setelah berbicara dengan cepat, itu segera berubah menjadi sinar dan berlari ke jimat batu di dalam tangan Lindong. Jangan khawatir, lain kali aku bertemu dengannya, aku akan memukuli orang tua itu sampai dia mati. Lindong dengan kejam mengertakkan giginya, sebelum dia meluangkan waktu untuk menyesuaikan diri. Saat ia melarikan diri dengan gagah, dalam beberapa jam, kontur kota boneka agung muncul di depan matanya. Kemudian, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, sebelum dia dengan mengerikan melompat ke kota, sementara tubuhnya berlumuran darah. Biasanya, untuk tempat seperti Great Puppet City, dilarang bagi siapapun untuk masuk melalui udara. Oleh karena itu, ketika Huagu muncul, itu segera menyebabkan keributan. Namun, begitu mereka menyadari bahwa dia adalah elit yang kuat dari Ghastly Puppet Cult, mereka semua langsung terdiam. Namun, di Great Puppet City, ada beberapa individu yang kuat dengan penglihatan yang tajam. Oleh karena itu, begitu mereka melihat Huagu, mereka segera tahu bahwa yang terakhir terluka parah.
Di Sekte Iblis Besar, di atas menara, mata Mu Qianqian yang indah menatap dengan bingung pada sosok mengerikan itu di udara, sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Karena orang tua itu berada pada tahap penciptaan Qi canggih, yang bisa saja melukai dia sangat buruk. Nona, menurut sumber kami, untuk perjalanan ini, Hua Gu tampaknya telah menemukan lokasi Lindong. Berdiri di belakang Mu Qianqian, seorang pria berbicara dengan lembut. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Mu Qianqian sedikit terkejut. Kekaguman mengisi mata indahnya, di depan tangannya yang seperti batu giok yang elegan tanpa sadar menutupi bibirnya. Kemudian, sebuah suara yang sangat lembut, dipenuhi dengan rasa tidak percaya, muncul dari bibirnya. Mungkinkah dia? Bagaimana mungkin? Sementara itu, karena ramalannya sendiri, kekaguman sekarang terpampang di wajah Mu Qianqian yang indah. Bagaimana mungkin? Lindong itu hanya pada tahap awal form creation? Bagaimana dia bisa melukai Hua Gu sedemikian rupa? Setelah dia sadar kembali, Mu Qianqian mengerutkan alisnya sementara dia bergumam pada dirinya sendiri. Pergi dan selidiki masalah ini. Sekarang Hua Gu telah terluka sangat parah, ini pasti akan menyebabkan keributan di Ghastly Puppet Cult. Aku ingin tahu siapa yang melukainya begitu parah. Mata indah Mu Qianqian berkilau sebelum dia tiba-tiba berkata dengan tajam. Ketika dia mendengar kata-katanya, sosok yang berdiri di belakangnya dengan hormat menjawab, sebelum dia dengan cepat berlari. Sementara sosok itu menghilang, gigi Mu Qianqian dengan lembut menggigit bibir merahnya. Meskipun dia tahu itu secara logis, tidak mungkin bagi Lindong untuk melukai Hua Gu, yang berada pada tahap Qi Creation canggih, sedemikian rupa. Namun, samar-samar, dia merasa bahwa ramalannya seharusnya benar. Selanjutnya, jika prediksinya benar, maka dia jelas telah meremehkan kekuatan Lindong. Tahap penciptaan Qi tingkat lanjut, bahkan di seluruh provinsi Great Desolate, praktisi pada tahap kultivasi ini dianggap sebagai elit. Bahkan jika dia bertarung melawan Hua Gu, dia ragu bahwa dia bisa melukai Hua Gu. Di antara anggota generasi muda di provinsi Great Desolate, hampir tidak ada orang yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Namun, jelas, Lindong adalah satu-satunya yang mencapai prestasi itu. Saat ini, meskipun dia telah berhasil melukai Hua Gu, dia tidak akan membiarkannya pergi begitu mudah. Untuk pertemuan mereka berikutnya, dia mungkin akan memanggil semua praktisi elit dari Ghastly Puppet Cult untuk menyergapnya. Pada saat itu, dia akan dalam bahaya nyata. Mu Qianqian bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi yang agak menyesal. Tidak peduli seberapa kuat individu itu, masih sulit bagi seseorang untuk melawan seluruh sekte. Bagaimanapun, Sekte Iblis Besar dan Sekte Boneka yang mengerikan tidak dalam hubungan dekat, dan itu akan bermanfaat bagi mereka jika mereka memiliki musuh kuat tambahan. Lindong, saat ini, aku agak tertarik padamu. Hari di mana segel tablet besar Wastelans kuno semakin dekat, dan aku percaya bahwa kamu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Aku ingin tahu untuk mengetahui seberapa mengesankan kamu di medan perang besar. Mu Qianqian tersenyum malu-malu. Sudut bibirnya yang melengkung membuatnya tampak sangat cantik dan mempesona. Di aula besar Ghastly Puppet Cult, beberapa anggota elit menatap Hua Gu yang tampak lemah, yang wajahnya begitu gelap sehingga ia tampak mengerikan. Sementara syok menyembur ke mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa berdasarkan kekuatan yang terakhir, dia benar-benar akan direduksi menjadi keadaan menyedihkan. Kirim perintah aku, terus melacak Lindong. Aku akan melaporkan masalah ini ke markas besar dan menginstruksikan mereka untuk mengirim lebih banyak praktisi elit untuk menyergap bajingan kecil itu. Ketika mereka mendengar suara Hua Gu, yang sangat dingin, hati semua orang bergetar. Anak panggung form creation awal belaka, namun mereka harus memberitahu markas besar. Sepertinya, memang anak itulah yang mereduksi tetua Hua ke kondisi yang menyedihkan. Beberapa dari mereka diam-diam saling melirik, sebelum mereka melihat kekaguman mengisi mata masing-masing. Tahap penciptaan Qi tingkat lanjut. Bahkan dalam kultus boneka mengerikan mereka, praktisi seperti itu dianggap sebagai elit. Namun, saat ini, dia benar-benar kehilangan reputasinya oleh seorang anak berusia 20 tahun. Hari di mana segel tablet Great Wastelans kuno melemah semakin dekat. Pada saat itu, anak itu pasti akan ada di sana. Kali ini, aku akan memastikan bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di dalam aula besar, ekspresi wajah Hua Gu mengerikan, sementara niat membunuh yang tinggi dan kemarahan mengisi kata-katanya yang berbisa.
Kali ini, Lindong telah menyebabkannya kehilangan reputasinya. Karena itu, ia harus membalas dendam kepadanya. Sama seperti seluruh kota boneka besar terkejut oleh cedera Huagu, orang yang bertanggung jawab untuk itu, Lindong, sudah melarikan diri dengan cepat. Namun, karena dia telah menghapus tanda di dalam simbol wayang, dia tidak lagi takut Huagu bisa melacaknya. Karena itu, kecepatannya agak melambat. Di dalam hutan yang luas di dalam pegunungan, Lindong duduk di atas puncak gunung, sementara dia menatap ke arah barat laut. Itu adalah area di mana tablet kuno Wastelands kuno berada. Sekalipun provinsi Great Desolate, Great Wastelands Ancient Tablet dapat dianggap sebagai salah satu landmark paling terkenal di seluruh dinasti yang besar. Karena itu, setiap kali segel itu melemah, ia akan dengan ragu-ragu menciptakan peristiwa paling masif di provinsi Great Desolate. Praktisi elit yang tak terhitung jumlahnya dari dinasti yang besar dan bahkan dinasti tetangganya akan berduyun-duyun. Alasannya adalah karena ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalam tablet kuno Great Wastelands. Harta karun di dalam makam tua, yang sebelumnya dijelajahi oleh Lindong, hampir tidak bisa dibandingkan dengan harta dalam tablet kuno Wastelands kuno. Ada 10 hari lagi sebelum segel Great Wastelands Ancient Tablet melemah, meskipun baru 1 tahun, sekarang, dia bukan lagi praktisi panggung sempurna Yuan dan yang nyaris tidak bisa menahan aura Lin Langtian. Saat ini, Lindong memiliki setiap keyakinan bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Langtian, yang terakhir tidak bisa memaksanya untuk tetap juga. Saat ia mengingat Wang Yan, Lindong dengan lembut mencengkeram tinjunya. Saat ini, Lindong yakin bahwa dia akan benar-benar mengalahkan orang itu, yang telah mengganggunya sebelumnya. Mata Lindong tampak panas. Meskipun dia berasal dari latar belakang yang rendah hati, dia telah berhasil mendapatkan semua kemampuannya melalui ketekunan dan kerja keras. Karena itu, ia tidak lagi takut pada kejeniusan apapun. Meskipun demikian, di dalam hati Lindong, dia tidak berani meremehkan mereka. Bahkan ketika seekor singa bertarung dengan kelinci, ia harus memanfaatkan kekuatan penuhnya. Lain, jika meremehkan lawannya, ia mungkin membiarkan musuh melarikan diri, atau bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, setelah menyusun strategi dengan hati-hati, Lindong membalik telapak tangannya, sebelum rompi kuning gelap muncul di tangannya. Itulah tepatnya harta jiwa bermutu tinggi yang ia peroleh dari Huazong, armor bumi misterius. Lindong secara pribadi mengalami sifat defensif dari item ini. Oleh karena itu, jika ia dapat memperbaikinya, itu akan terbukti menjadi polis asuransi yang baik. Aku pasti harus menggunakan armor bumi misterius ini, kalau tidak aku akan menyia-nyiakan hadiah berharga ini. Saat ini, sudah waktunya bagi dia untuk menuju ke sumber kuno Hening Agung. Saat ini, daerah itu harus sangat ramai. Lindong melambaikan tangannya, sebelum raungan harimau bergema di dalam hutan. Kemudian, kilatan cahaya muncul, sebelum Little Flame melesat maju. Begitu dia melihat api kecil muncul, Lindong baru saja akan naik. Dia dengan keras memutar kepalanya, sebelum dia berbalik untuk melihat ke selatan. Di daerah itu, ada suara angin kencang yang membelah. Lindong melihat seorang remaja berpakaian hitam yang melayang-layang di atas seekor elang raksasa. Ada armor hitam yang sangat solid di pundaknya, sementara niat bertarung gila muncul dari tubuhnya. Niat bertarung yang kuat, aura yang kuat. Saat dia menatap remaja berpakaian hitam itu, yang melayang-layang di atas Raja Wali raksasa dengan sebatang logam di pundaknya, kekaguman melintas di mata Lindong. Dia tidak pernah berharap bahwa akan ada individu yang mampu di antara anggota generasi muda dari provinsi Desolate besar. Saat Lindong menatap sosok itu, yang terakhir juga mendeteksi tatapannya, karena matanya segera bergeser. Segera, kekaguman melintas di wajah pemuda berpakaian hitam itu, sebelum dia tersentak dan melambat.